kita tema lagu jadul ya. Jadi kita mau bernostalgia. Tapi lagu-lagu lama bukan berarti udah hilang. Lagu-lagu lama tetap diurapi oleh Tuhan kalau kita menyanyikannya dengan hati yang sungguh sama Tuhan. Amin. Berapa banyak yang hari-hari ini kayaknya aduh aku bingung nih. Semuanya pada berubah, semuanya pada gak pasti, semuanya pada gak menentu dan bilang, Tuhan, aku rindu Tuhan menuntun hidupku. Tuhan malah menuntun langkah hidupku. Boleh lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, ini hidup kami siap menyembah-Mu. Kami mau nyatakan bahwa kami perlu tuntunan Tuhan. Kami yakin kami tidak berjalan sendiri. Bila ku jalani lembah,
bersama kita. Katakan amin. Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun jua. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyanyi.
sungguh mulia. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Nama Yesus, nama segalanya dalam hidup kita. Katakan amin. Dia selamatkan hidup kita, Dia penyembuh kita, Dia penghibur kita, Dia kekuatan kita, Dia gunung batu kita. Dan kita mau nyatakan bahwa Dia jawaban dalam hidup kita. Yang setuju, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus jawaban dalam hidup kami. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Berapa banyak yang membutuhkan jawaban dari Tuhan pagi ini? Mungkin kita berdoa sudah bertahun-tahun belum dijawab oleh Tuhan. Pagi ini yakini bahwa Dia Tuhan Allah yang besar ada di sini dan Dia menjadi jawaban dalam hidup kita. Haleluya. Persembahan dari El Shaddai. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ya, terus geser Ibu. Ibu geser lagi sebelah kiri, geser. Ya, bikin 2 barisan ya. Oke.
Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Dan itu yang merupakan kelompok terakhir dalam menyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati hari ini. Amin. Amin. Lagu terakhir, peganglah tanganku Roh Kudus. Satu saat di hati saya itu berkata seperti ini. Kalau kamu sakit dan Tuhan sembuhkan itu biasa. Karena memang Tuhan mau menyembuhkan kita. Waktu kita susah dan Tuhan hiburkan kita itu biasa. Waktu kita lemah dan Tuhan kuatkan kita itu biasa. Tapi saat jalan kita tersesat, karena Alkitab katakan ada orang yang menyangka jalannya lurus tapi padahal menuju kebinasaan. Saat jalan kita serong lalu Tuhan datang dan meluruskan jalan hidup kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Boleh kita mengangkat tangan, kita menyanyikan lagi pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan
jawaban dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah, Tuhan Juru Selamat. Engkau Bapa yang kekal, Engkau Raja damai, Engkau Allah yang perkasa. Tidak ada Allah seperti Engkau. Itu sebabnya hanya Engkaulah satu-satunya jalan dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Berfirmanlah, kami mendengar. Berbicaralah, kami mau mengikutinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara sekalian, Opa Oma. Saya sangat bersuka cita. Terima kasih buat kepercayaan ketua dari Umas di tempat ini. Orang sering menyebutnya ubi, usia bijak. Ada Umas usia emas, ada lansia lanjut usia. Sama, saya sangat bersuka cita bisa diberi kepercayaan bertemu dengan para senior. Orang menyebutnya SIC katanya, Senior in Christ. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas tema hanya Yesus jawaban hidupku. Jadi besar ya, hanya Yesus jawaban hidup kita. Saudara-saudara, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita tidak mampu sendiri. Pendeta pun sama. Kita semua sama. Tidak ada yang bedanya. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Saya memberi contoh. Misalnya kita mendoakan orang sakit. Dalam nama Yesus, orang sakit sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan, bukan kita. Saat kita bekerja, dapat berkat. Berkat dari mana? Semua berasal dari Tuhan. Seluruh kolong langit ini, di bawah kolong langit ini, Tuhanlah yang empunya segala isi dunia ini. Punya Yesus, itu cukup bagi kita. Seringkali kita suka mencari sesuatu yang salah. Ada beberapa prinsip yang salah. Saya bahagia kalau saya sehat. Bagaimana kalau tidak sehat? Jadi tidak bahagia. Itu sebuah kesalahan. Saya bahagia kalau saya sehat. No, sebab banyak orang yang tidak sehat juga. Tetaplah bahagia walaupun tidak sehat. Saya bahagia kalau saya sehat. Kalau saya kaya. Bagaimana kalau nggak kaya? Cuman biasa-biasa saja. Saya bahagia kalau saya sehat, saya kaya, plus punya cucu banyak, plus punya anak-anak yang baik-baik. Bagaimana kalau kita punya anak yang kurang baik misalnya? Apakah kita tidak bahagia? Saya bahagia kalau saya sehat, kalau saya kaya, kalau saya punya banyak uang, punya cucu, punya cicit banyak, plus Yesus. Jadi Yesus cuma tambahan doang. Jangan, saya bahagia kalau saya punya Yesus. Karena Yesuslah pemilik segala-galanya. Dia jawaban dalam hidup kita. Dia sumber pertolongan. Dia sumber kekuatan. Dialah yang menghibur kita. Dia yang menyertai kita. Dia yang menopang kita. Semua Dia yang lakukan. Itu sebabnya kita tetap bahagia. Next selanjutnya. Next. Banyak masalah silih berganti. Seperti ombak di tepi pantai. Susul menyusul. Yang satu belum selesai udah dua lagi nyusul. Yang dua belum selesai udah 5 menyusul. Yang 5 belum selesai 12 menyusul. Seperti ombak. Kadang-kadang kita mengalami keterpurukan, kelemahan. Soal sakit penyakit aja kalau kita sudah tua. Kadang-kadang napas ngos-ngosan, kaki susah, urat pada keras, dengkul kayak mau copot. Begitu saudara-saudara. Ada banyak, itu hanya dari sisi soal penyakit saudara.
Belum lagi banyak rintangan, halangan, ancaman, tantangan, gangguan, pencobaan, penderitaan, bahkan mungkin penganiayaan. Merupakan hiasan hidup kita kok. Yang membuat hidup kita jadi indah sebetulnya. Siapa di sini yang suka ngeliatin kamar mandi, bak mandi? Nggak pernah. Kenapa? Karena kamar mandi itu, bak mandi itu flat, datar saja. Tapi kita suka sekali ke pantai. Kenapa? Ada gelombang, ada debu ombak, ada bunyinya, saudara-saudara. Ada hiasannya. Demikian hidup. Tidak terus saja damai, tidak flat saja, tidak hanya terus tenang saja, tapi kadang-kadang menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan, menghadapi sesuatu yang berat. Supaya apa? Supaya Tuhan terlihat dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya Tuhan nyata dalam hidup kita. Real. Dia jawaban dalam hidup kita. Jadi biasa, saudara-saudara, kita tidak dapat menghindari masalah. Kita tidak dapat menghindari masalah. Masalah selalu ada. Salah satunya kita tidak bisa menghindari usia. Saya dulu pernah kecil, saudara-saudara. Sama seperti usia bijak atau para senior di tempat ini pernah kecil. Tapi tahu-tahu kita sudah keriput, udah tua loh, saudara-saudara. Anak yang dulu ditimang-timang, tahu-tahu sudah sarjana. Anak yang dulu kita timang-timang, malah anak yang nimang-nimang anaknya, cucu kita. Begitu cepat berlalu. Itu tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita cegah. Kita pasti menuju usia tua. Saat usia tua, kita tahu lebih banyak lagi tantangan, lebih banyak persoalan, lebih banyak pergumulan, lebih banyak masalah kesehatan kita hadapi. Tetapi yang kita tahu, jangan andalkan manusia, jangan andalkan anak, jangan andalkan menantu, jangan andalkan siapapun, andalkan Tuhan sebagai satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Saudara, kalau mengandalkan anak kecewa, kita mengandalkan suami kecewa, mengandalkan istri kecewa, mengandalkan cucu apalagi lebih jauh. Anak kita yang kita lahirkan, kita urus, bisa mengecewakan. Hanya satu di bumi yang tidak pernah mengecewakan. Hanya nama Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah pemilik segala sesuatu. Karena dia Allah, saudara-saudara. Maka dialah jawaban dalam hidup kita. Ini alasannya. Next, selanjutnya. Saudara, mengapa Yesus adalah satu-satunya jawaban dalam hidup kita? Karena Yesus Kristus memang Allah, saudara-saudara. Masih ingat ayat firman Tuhan Yohanes pasal 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu pada mulanya firman. Firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia yang diam di antara kita. Siapa itu? Yesus. Yesuslah Allah. Karena seringkali orang suka banyak bertanya begini, Pak Pin, kita nyembah Yesus apa nyembah Allah sih? Nyembah Allah Bapa atau nyembah Yesus? Apa Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa? Tidak, saudara-saudara, dia sehakikat. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dialah Allah. Dialah Tuhan. Itu sebabnya dialah sumber jawaban dalam segala sesuatu. Next, selanjutnya, Thomas berkata yang sama. Dia menyebut Tuhanku dan Allahku. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, pada saat Yesus telah bangkit dan menampakkan diri, cocokkan jarimu di lubang tanganku, Thomas. Lalu Thomas menyadari, yang bangkit itu tidak ada lain, hanya Allah. Yang bisa punya sumber hidup adalah Allah. Yang punya jalan kebenaran dan hidup adalah Allah. Maka dia cocokkan
Jari tangannya berkata, Tuhanku dan Allahku. Pengakuan ini diterima oleh Yesus Kristus. Dan dalam hal ini, ia mengakui bahwa dia adalah Allah. Kalau dia Allah, dialah sumber jawaban dalam hidup kita. Kadang-kadang. Mengapa, saudara-saudara? Ada beberapa alasan mengapa Yesus adalah jawaban dalam hidup kita. Next. Yang pertama, Yesus itu dialah Allah yang maha kuasa. Yesus itu maha kuasa. Coba kita baca Matius 28 ayat 18. 1, 2, 3. Kepadaku apa? Telah diberikan segala kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Jadi yang punya kuasa, sekarang kita duduk di sini, yang punya kuasa di sorga dan di bumi siapa? Yesus. Kalau dia punya kuasa di sorga dan di bumi, berarti dia siapa? Dialah Tuhan, dialah Allah. Dan dia engkau miliki. Engkau punya Tuhan. Engkau punya Tuhan yang besar. Engkau punya Allah yang luar biasa, yang dapat memindahkan gunung, yang dapat melakukan perkara yang besar, yang dapat menolong saudara, yang dapat menyembuhkan saudara. Dia Tuhan. Dan kita memiliki Tuhan, maka kita bahagia di usia senja kita, karena kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Dia punya kuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas penyakit. Katakan amin. Dia berkuasa atas segala kelemahan. Katakan amin. Dia berkuasa atas maut atau kematian. Dia berkuasa atas setan-setan. Dia berkuasa atas roh-roh jahat. Dia berkuasa atas alam semesta. Dan dia berkuasa bahkan atas neraka dan atas sorga. Beri tepuk tangan. Itu sebabnya Allah kita adalah Allah yang menjawab segala sesuatu. Karena dia berkuasa di sorga dan di bumi, saudara. Dia berkuasa atas neraka. Dia berkuasa atas sorga. Dia berkuasa atas maut. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Satu saat saya pulang sekolah lagi, pulang kuliah. Saya capek sekali. Saya berkata kepada Tuhan, saya belum makan. Saya mau makan. Tapi Tuhan berkata begini, engkau datang kepada satu anak yang sedang sakit. Engkau datang kepada dia. Engkau doakan dia. Saya berkata begini, Tuhan, saya lapar. Tuhan berkata, ayo datang. Saya berkata, oke siap. Saya datang. Waktu saya datang kaget saya. Sebab orang itu dipulangkan dari rumah sakit harapan kita. Kenapa? Itu harapan kita. Tapi kadang-kadang tidak punya harapan di situ. Karena uang pun banyak habis. Harapan kita, dia dikembalikan kenapa? Karena dia punya penyakit jantung bocor dan paru-parunya juga bocor. Harus didahulukan paru-parunya dioperasi atau jantungnya. Lalu keluarga besarnya bertanya, ada berapa persen kurang lebih berhasil dan bisa hidup? Dokter berkata, 5%. 5%. Ibu, kurang lebih dokternya berkata, kalau dioperasi ini gagalnya 95%. Bawa pulang aja. Akhirnya ini orang dibawa pulang. Saya juga tidak tahu bahwa orang ini sudah dibawa pulang. Dan Tuhan menyuruh saya pergi ke sana. Waktu saya pergi, itu tabung, bukan tabung gas ya, bukan. Ini tabung oksigen. Tidak kuat, tidak bertahan. Tabung oksigen besar, tapi dia napas susah. Ngek, orang bilang Senin Kemis. Jadi dia napas hari Senin, Kemis dilepas. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak napas. Senin Kemis, berat sekali. Lalu saya berdoa. Karena memang Tuhan suruh doa. Saya berdoa.
Tuhan, saya tahu kalau Kim Hin anakmu ini ada di sini dan dipulangkan di sini, dokter nyerah, dokter tidak berkuasa, tapi Engkau berkuasa. Amin. Amin. Karena Engkau Maha Kuasa. Amin. Tunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan untuk menolong Kim Hin. Dalam nama Yesus. Amin. Saya berkata dalam hati, Tuhan, saya lapar, saya mau makan dulu. Karena kebiasaan saya setiap hari rata-rata puasa, jadi belum makan waktu itu. Saya berkata begini, Bu, saya mau makan dulu. Saya lapar. Saya buka puasa, saya lapar, saya makan. Sementara makan, doa saya dijawab Tuhan. Anak ini dibanting. Anak ini dibantu, buah. Ternyata kerasukan roh jahat. Buah dibanting, berbusa. Buah dibanting. Lalu ada beberapa jemaat datang kepada saya. Pak Bin, anak itu kerasukan Pak Bin, dibanting Pak Bin. Iya, saya mau makan dulu, selesaikan. Biarin aja, gak apa-apa. Sebab jadi hamba Tuhan itu harus tenang. Dalam ketenangan ada kekuatan. Jadi saya makan dulu. Setelah kuat, saya berdoa lagi. Baru punya kekuatan mengusir setan. Nah Tuhan, Engkau sudah menunjukkan doa dan menjawab doa saya tadi. Engkau berkuasa. Saya tahu bahwa penyakit ini disebabkan oleh roh jahat. Jadi saya tahu penyakit ini ditujukan, kan Tuhan menunjukkan bahwa dia kerasukan. Roh jahat penyebab jantungnya bocor dan paru-parunya bocor. Dalam nama Yesus, keluar kau setan. Singkat cerita ya, kalau nggak disingkat ini lama sudah ceritanya. Singkat cerita, setan keluar dan orang ini total sembuh. Amin. Sampai sekarang sembuh dan melayani Tuhan. Ternyata diperiksa, jantungnya nggak bocor, Amin. paru-parunya nggak bocor. Tuhan Maha Kuasa, Yesus Kristus Maha Kuasa. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup menjamah saudara. Dia sanggup melakukan perkara yang besar atas hidup saudara. Yakini itu. Maka Yesuslah sumber jawaban. Lalu ada mahasiswa bertanya kepada saya, Pak Abi, apakah setiap penyakit bisa disembuhkan Yesus? Sekarang saya berkata, pasti bisa disembuhkan Yesus. Tetapi kenapa saya berdoa buat papa saya? Papa saya tidak sembuh. Begini saya berkata, Yesus berkeliling dalam pelayanan di Israel. Banyak gak ketemu orang sakit? Banyak. Tapi tidak semua disembuhkan. Kenapa? Bukan karena Yesus tidak berkuasa menyembuhkan. Pertama, dia punya kuasa, bukan kemauannya. Allah yang ingin menghendaki, sama dengan kita. Kita diberi kuasa atas nama Yesus. Menyembuhkan orang atas meletakkan tanah atas orang sakit sembuh. Barang siapa percaya, dia akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Dalam nama Yesus sembuh. Bisa sembuh gak? Pasti sembuh. Penyakit manapun takluk di bawah nama itu. Katakan amin. Tapi kan saudara, tidak semua orang harus begitu. Mau-maunya kita, oh karena ini nenek gua harus sembuh. Nah ini musuh gua nggak boleh sembuh. Nggak begitu. Kita berdoa bagi orang, tetapi Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi kesembuhan. Jadi otoritas Tuhan. Begini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling sederhana. Yesus membangkitkan Lazarus, betul nggak? Yesus membangkitkan anak janda muda di Nain, betul nggak? Yesus membangkitkan yang ketiga, anak perempuan atau gadis cilik, gadis kecil Talita Kumai, anak bangkitlah. Selama Yesus pelayanan, apa enggak pada orang pada mati? Banyak. Semua orang mati dibangkitkan Yesus? Enggak. Kenapa? Karena orang yang dibangkitkan Yesus seperti Lazarus, mati lagi enggak? Mati lagi. Yesus membangkitkan anak muda di Nain, betul bangkit? Bangkit, mati lagi nggak akhirnya? Mati lagi. Kita disembuhkan, ujungnya mati lagi.
Kita dibangkitkan ujungnya mati lagi. Ada orang-orang dibangkitkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ada orang-orang mati untuk berjumpa dengan Allah. Mana yang lebih bagus? Serius nih. Mana yang lebih bagus? Berjumpa. Berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya tidak semua Yesus bangkitkan, tidak semua Yesus sembuhkan. Kenapa? Karena ada orang yang memang Tuhan langsung sambut dan berjumpa dengan Tuhan. Saya ingat satu peristiwa, ada seorang pendeta namanya John Parham. Itu dari mana Pak? Bojong Kenyot. John Parham dari Amerika ya. Dia orang hebat. Pelayanannya penuh dengan mujizat. Satu saat di usia tuanya, dia tabrakan. Waduh, pendeta kok tabrakan? Kan kita suka bertanya-tanya gitu. Apa Tuhan tidak sanggup melindungi? Akhirnya John Parham dengan istrinya luka parah. Yang nyetir anaknya tidak satu goresan pun anaknya dilindungi Tuhan. Tapi John Parham sakit parah, luka parah. Dan istrinya seketika meninggal. Dia tanya sama anaknya yang menghampiri John Parham, papanya. Nah, mamamu apakah sudah meninggal? Waktu dia mau menyebutkan meninggal mamanya, gak enak sama papanya. Terus terang ya nak, bawa mamamu ke sisi papa. Didoakan sama John Parham karena dia yakin Allahnya dia Allah yang maha kuasa. Bangkit, istriku bangkit. Itulah mujizat yang terakhir dalam pelayanan John Parham. Istrinya bangkit. Waktu istrinya bangkit marah istrinya sama John Parham suaminya. Saya udah ketemu Yesus, kamu panggil. Biarkan aku berjumpa dengan Tuhan. Lalu John Parham berkata, silakan istriku, aku akan menyusul. John Parham dibawa ke rumah sakit, tapi beberapa hari berikutnya menyusul istrinya meninggal. Itulah mujizat terakhir dari John Parham. Dia membangkitkan istrinya, tapi istrinya sudah senang ketemu Tuhan. Dan akhirnya istrinya meninggal dan John Parham meninggal. Saudara, saat kita menderita, saat kita sakit, Allah tetap maha kuasa. Amin. Saat kita mati, Allah tetap maha kuasa. Amin. Tidak tergantung kita mati atau hidup. Allah itu tetap Kuasa. maha kuasa. Yesus tetap Kuasa. maha kuasa. Jadi itu yang harus kita yakini sepenuhnya. Yang kedua, next. Yesus bukan hanya maha kuasa, tapi Yesus adalah Allah yang maha tahu. Yesus maha tahu. Dalam Markus pasal 2 ayat 8 misalnya. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Jadi Yesus tahu apa yang di hati saudara. Yesus tahu. Belum diucapkan, Yesus tahu. Hari ini dia adalah Allah yang maha tahu. Berdiri di sini. Sakit apa saudara? Yesus tahu. Katakan amin. Amin. Dompet saudara terisi atau tidak? Yesus tahu. Yesus tahu alamat rumahmu di mana. Yesus tahu cucumu berapa. Yesus tahu anak cucumu namanya siapa. Yesus tahu anak cucumu sekolah di mana. Yesus tahu engkau meninggal kapan. Yesus tahu usiamu meninggal usia berapa. Yesus tahu juga engkau akan dimakamkan oleh siapa. Yesus tahu juga bahwa engkau akan dimakamkan di pondok Rangon atau di pondok yang lain. Yesus tahu nggak? Tahu nggak? Dia maha tahu. Kalau semua sudah diatur dan sepengetahuan Allah, kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Karena yang mengatur bulatan dunia adalah Bapa kita. Dia jawaban dalam hidup kita. Gak usah takut, gak usah gentar. Dia mengetahui dan mengenal manusia. Ingat enggak? Saat Sakyus naik pohon ara, bukan pohon kecapi atau pohon durian. Dia naik pohon ara. Yesus langsung menengadah ke langit. Hai Sakyus, turunlah, aku akan menumpang di rumah. Kapan Yesus kenalan dengan Sakyus? Tapi Yesus langsung tahu. Namanya siapa? Sakyus. Jadi Yesus maha tahu.
Jadi saudara jangan seperti orang yang tidak mempercayai Tuhan, yang kalau doa bertele-tele, Tuhan tahu nggak gas udah mau habis, Tuhan tahu nggak itu kulkas udah endut-endutan, Tuhan tahu nggak token udah bunyi. Ya ampun, jangankan token, jangankan soal kulkas, jangankan soal dompet, rambut di kepalamu dia tahu jumlahnya berapa. Maka percayai dia. Dia yang bisa menjawab segala sesuatu. Yesus Kristus mengetahui apapun tentang manusia. Walaupun perkara-perkara yang sangat kecil, soal rambut di kepala kita, dia tahu. Saya punya kawan dosen, rambutnya tipis sekali, hampir tidak ada. Hanya kalau kita deketin, awasin benar-benar deket, ternyata masih ada rambut-rambut yang sisa. Walaupun jarang. Dan dia berkata, walaupun jarang begini papi, Tuhan Yesus perhatikan rambut saya. Karena sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ini papin, Tuhan sedang memperhatikan. Berharga sekali rambut yang sedikit ini. Jatuh aja Tuhan perhatikan. Jangankan kehidupan saya, rambut saya Tuhan perhatikan. Dia Maha tahu, saudara. Jangan takut kehidupan kita. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu kehidupan kita. Berserah penuh kepadanya. Karena dia Allah yang Maha tahu. Dialah sumber jawaban. Yang ketiga, Yesus bukan Maha Kuasa, bukan Maha Tahu, tetapi Yesus tidak berubah. Next, Yesus tidak berubah. Masih ingat Ibrani pasal 13 ayat 8? Yang ini banyak ayat hafalan dari sejak sekolah minggu sebetulnya. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus apa? Tetap sama. Dari kekal sampai kekal. Dia tidak pernah berubah. Manusia boleh berubah, tapi Yesus tidak berubah. Suamimu berubah, istrimu berubah, anakmu berubah, menantumu berubah, cucumu berubah. Berubah sikapnya, berubah tanggapannya, berubah pola pikirnya, berubah penghormatannya. It's okay. Karena mereka manusia yang mudah berubah. Tapi engkau punya Allah yang tidak berubah. Kasihnya tetap sama, kuasanya tetap sama, pertolongannya tetap sama, mujizatnya tetap sama, kemampuannya tetap sama, pengiringannya tetap sama, penyertaannya tetap sama. Jangan ragukan Tuhan. Dia tidak berubah. Sekalipun saudara berubah, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan dia kekal. Next selanjutnya, dia Allah yang kekal. Yesus Kristus Allah yang kekal. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya dari sejak pertama dia ada. Adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah, dan firman itu menjadi manusia, yaitu bernama Yesus. Jadi dia Allah yang kekal. Kolose 1 ayat 17 berkata, terlebih dahulu dari segala sesuatu. Yesus itu lebih dahulu dari segala sesuatu. Dia dalam nyanyian Insinyur Neko berkata, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Jadi Yesus itu Bapa. Karena Bapa dengan aku, kata Yesus, satu. Dia Bapa yang kekal. Dia Allah yang kekal. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Yohanes 17 ayat 5. Sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada. Bahkan dialah yang pertama dan kemudian. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah Alfa dan Omega. Jadi jelas, perhatikan saya, ini dunia ini belum dijadikan dunia, Yesus sudah ada. Sekarang dunia sedang berlangsung dan nanti akan lenyap. Dunia akan lenyap, Yesus tetap ada. Dialah yang dapat menjawab seluruh masa,
seluruh waktu, seluruh generasi, seluruh kehidupan. Dia kekal, dia sanggup menjawab seluruh masalah dari awal sampai akhir. Makanya dia Alfa dan Omega. Dan Yesus ada di sini. Dia ada menyertai saudara. Jangan takut. Dia ada mendampingi saudara. Jangan takut. Dialah penghibur, dialah penolong, dialah pemimpin, dialah penguasa itu menyertai saudara. Jangan takut. Berbahagialah engkau yang memiliki Yesus, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia. Katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Lagu yang sederhana saja tadi, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban. Terima kasih Yesus. Yesus jawaban Di dalam hidup saudara dan saya. Yesus jawaban yang ku perlu. Yesus jawaban Yang ku perlu. Dia pembaptis kita. Dia tabib pembaptis juru selamat. Juru selamat. Jawaban dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus jawab di dalam hidupku, dalam hidup. Yesus itu yang kami perlu. Yesus jawab yang ku perlu. Tapi pembaptis juru selamatku. Tapi pembaptis juru selamatku. Juru selamat. Oh haleluya. Haleluya. Dia adalah sumber harapan kita. Tapi pembaptis juru selamatku. Tapi pembaptis juru selamatku. Oh haleluya. Oh haleluya, harapanku. Amin, amin. Oh haleluya. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Dia Maha Kuasa, Dia Tuhan, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Dia tidak berubah, bahkan Dia kekal sampai selama-lamanya. Sebelum saya berdoa, saya menantang usia-usia senior hari ini. Imanmu harus lebih tinggi dari anak dan cucumu. Jadilah teladan dalam soal iman. Jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut tentang keadaanmu. Jika engkau sakit, hari ini letakkan tanganmu atas penyakitmu. Mari kita praktekkan firman Allah. Letakkan tanganmu atas sakitmu. Jika itu di lututmu, taruh tangan di lututmu. Jika itu sakit jantung, taruh tanganmu di jantung. Yesus berkuasa. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Yesus. Hanya saja Dia
memiliki rencana yang indah dalam hidup saudara. Hari ini terjadi mujizat. Setiap anak-anakmu yang meletakkan tangan atas penyakit, tanda orang percaya bila meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Dan barang siapa percaya kepada dia, engkau dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Jantungku sembuh, paru-paruku sembuh, lututku sembuh, ginjalku sembuh, penyakit kankerku sembuh, penyakit apapun sembuh hari ini dalam nama Yesus. Karena aku punya Allah yang maha kuasa. Kami menerima kesembuhan. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Bahkan hari kematian kami kapan Engkau tahu. Karena Engkau yang mengaturnya. Engkau yang berkuasa. Itu sebabnya hari ini kami mau berserah kepadamu. Saudara, mari angkat tangan. Semua kita mengangkat tangan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari berdoa secara pribadi. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Masalah dan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak cucu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dunia usaha, keuangan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan setiap aspek kehidupan kami, rohani kami, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruhnya. Karena Engkau maha tahu. Engkau mengetahui segala sesuatu. Bahkan pergumulan yang kami tidak sebutkan hari ini, Engkau tahu kedalaman hati kami. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan buat mujizat dalam nama Yesus. Kami percaya. Kami percaya Engkau tidak berubah. Tangan-Mu yang belum mempaku menjamah. Kami percaya Engkau kekal. Memimpin kami bukan sekarang saja, tapi selama-lamanya dalam nama Yesus. Kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Yesus jawaban dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, pasti kita semua diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ya. Oke, oma-opa, kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan yang terbaik buat Tuhan. Dan nanti sebentar juga kita akan dengar pengumuman. Siapkan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi kita mau berdoa. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu hidup dalam hidup kami. Dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk terus mempercayai bahwa Tuhan hidup, Tuhan berkuasa. Dan Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Tuhan yang maha tahu seluruh kehidupan kami. Kami akan memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan. Setiap langkah hidup kami diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya memimpinku.
busana yang nanti dipimpin oleh Ibu Linda dan kawan-kawannya. Mari saya persilakan. Ya, mari kita beri tepuk tangan buat rekan busana yang cantik, menarik. Haleluya. Usia gak jadi halangan ya buat oma-oma untuk tampil indah di mata Tuhan tentunya, dan juga buat kita semua. Busana dari daerah mana gitu ya. Oke, kita tepuk tangan
Shalom semuanya. Shalomnya udah ngantuk. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama orang yang kita kasihi, ya, kakak saya, ya. Beliau ini adalah orang yang kita harus hormati, ya kan? Ya karena kakak saya. Tapi hari ini kita berbahagia, beliau ada bersama-sama dengan kita. Beliau adalah pemilik beliau adalah korwil dari kelompok-kelompok kita. Nah, beliau ini adalah korwilnya. Hari ini beliau datang ingin menengok kita, ya, bersama-sama dengan kita. Beliau ingin memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Ibu Lea. Terima kasih Bu Hana buat perkenalannya yang luar biasa. Mungkin tak kenal tak sayang. Saya akan memperkenalkan diri lagi. Kalau sebagian besar dari pengurus sudah kenal dengan saya, karena dulu mami saya juga melayani di tempat ini, ya. Saya kakak dari Bu Hana. Saya mau manggilnya Bapak Ibu atau Oma Opa ya enaknya ya? Kakak Ibu. Hah? Kakak Ibu. Bapak Ibu? Iya. Saya juga udah Oma Opa, saya juga udah Oma. Saya punya 5 cucu, anak saya 3, cucu saya 5, cucu saya yang paling besar umurnya 17. Jadi saya sama ya, saya mau manggil Bapak Ibu atau Oma Opa sebetulnya saya sama, udah Oma Opa. Nah, saya bersyukur banget ya malam hari ini, pagi hari ini bisa kumpul bersama-sama dengan ibadah UMAS yang luar biasa. Tadi Pak Apin udah menyampaikan UMAS usia emas, Ubi usia bijak. Nah, jadi usia kita semakin bertambah, kita semakin bijak, luar biasa. Nah, saya bersyukur di sini sebagai korwilkul ya, Oma Opa. Gak apa-apa kan dia panggil Oma Opa ya, karena kita sama. Tapi ada yang belum Oma loh, Ibu Hana. Nah, saya bersyukur banget dengan adanya ibadah UMAS dan Bu Hana luar biasa ya di tempat ini. Oma Opa dijaring dan masuk di dalam kelompok kul, dan kelompok kulnya luar biasa, tumbuh luar biasa. Haleluya. Kul, tadi Bu Yanti udah bilang kul, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa, menuai. Nah, itulah tujuan dari kul ya. Nah, saya bersyukur banget kul di sini di ibadah UMAS ini bisa bermultiplikasi. Nah, saya bersyukur yang kul, saya dapat laporan dari Bu Hana nih. Terima kasih Bu Hana buat laporannya. Kulnya luar biasa banget. Jadi Oma Opa di sini bisa bertumbuh ya, bisa bertumbuh di kul, bisa berdiskusi. Sharing firman Tuhan, apa yang didapat hari ini. Juga selain itu bisa ngobrol, maksudnya bukan ngobrol, tapi bertumbuh secara rohani ya. Dalam kita semakin usia emas ini, Oma Opa, saya juga udah Oma ya. Jadi saya juga tahu bahwa kita membutuhkan komunikasi yang seiman, komunikasi yang seumuran dengan kita, yang bisa kita sharing ya kehidupan kita sehari-hari. Gimana sih sekarang menghadapi cucu kita, anak kita, mantu kita. Bagaimana kita dengan bijak dalam sebagai oma dan opa ya, sebagai peran kita sebagai oma opa yang terus membawa dan mendidik anak cucu kita untuk menjadi generasi yang luar biasa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kita juga tetap ya jadi pendoa buat anak menantu kita, cucu kita, oma opa ya. Nah, dengan adanya kul di tempat ini, kita percaya ya semua oma opa juga bisa bertumbuh secara rohani.
Nah, Oma Opa, kalau saya mau tanya nih, dengan adanya Cool di Umas ini, apa yang didapat? Semua jadi bersukacita kan? Ya. Coba angkat tangan salah satu nih. Apa manfaat yang didapat dengan Cool di tempat ini? Akrab. Boleh, Bu? Di dalam Cool kita ada kesatuan hati ya, jadi lebih dekat dengan kelompok daripada begini kan nggak saling mengenal. Jadi kalau ada kesusahan, ada pergumulan, kita bisa mendoakan dan kita di situ juga bertumbuh untuk melayani, bisa mendoakan, sharing juga bisa, pujian penyembahan itu yang sama-sama kita dapat dari Cool untuk memenangkan jiwa juga. Terima kasih Bu Yanti, terima kasih. Ya, jadi kalau kita ada pergumulan di tempat Cool juga kita bisa saling mendoakan gitu. Terus selain saling mendoakan juga kalau ada yang sakit kita juga menjenguk, mendoakan, berbagi ya, Oma Opa. Nah, kita merasa bersyukur ya ada Cool. Nah, dengan adanya kita bersyukur kan ya ada Cool. Nah, kita juga rindu Cool kita bisa multiplikasi, bisa kita memenangkan jiwa teman-teman kita yang lain ya Bapak dan Ibu. Nah, saya dapat laporan dari Bu Hana nih, Coolnya luar biasa. Ada yang muda satu kelompok ada berapa? Ada yang 29, ada yang 20, ini kan jemaatnya banyak ya, ada 110 lebih ya. Aduh luar biasa banget. Nah, supaya lebih efektif, Oma Opa, kita kalau kelompoknya lebih kecil, kita sharingnya tuh lebih enak, ya nggak? Maksudnya waktunya kan lebih ngobrolnya lebih banyak. Terus juga masalah-masalah kita nggak terlalu, maksudnya melibatkan banyak orang ya. Kalau kita dalam kelompok sel, kita kelompoknya terlalu besar itu kan kalau mau curhat agak kurang nyaman ya. Bener nggak Oma Opa? Kalau kita satu kurang 30 gitu, masa kita mau ngomongin masalah kita, mau minta dukungan doa gitu. Tapi ketika kita kelompok kecil, hanya 10, 12, itu kita ngobrolnya lebih enak. Ya nggak Oma Opa? Begitu nggak sih? Atau Oma Opa lebih seneng, kalau banyak lebih rame, yang doain lebih banyak gitu. Nah, tentunya saya bersyukur untuk ketua-ketua kelompok yang luar biasa ya. Saya percaya di tempat ini Cool Umas akan bermultiplikasi lebih lagi. Nah, itu aja dari saya. Saya minta dengan hormat untuk ketua kelompok boleh maju di depan. Ketua kelompok. Perlu dipanggil satu-satu. Cool El Shaddai, leader Ibu Ratna, wakilnya Bu Yanti. Cool Adonai, leadernya Ana Ningsih, wakilnya Ibu Lis. Cool Emmanuel, leadernya Bu Sinta, wakilnya Ibu Agus, Ibu Linda, Ibu Jo. Ibu Jo ini mentor saya yang luar biasa. Saya pertama kali FA dengan Ibu Jo. Hai Ibu Jo. Terus kelompok Elohim Shalom, leadernya Ibu Susi, wakilnya Ibu Rita, dan dan Pak Petrus ya. Kelompok 4 Elohim Jire, leadernya Ibu Rosliana. Ya, kelompok Elohim Rafa, leadernya Ibu Juli, wakilnya Ibu Rebecca. Kelompok Elohim Nisi, ketuanya
Bu Agnes, wakilnya Pak Todwi. Ilohi Misi, ketua kelompok Ibu Cucu, wakilnya Feni. Ibu Cucu ini juga saya kenal. Elohim Elion, leadernya Bu Linda Pak Kasih. Boleh tolong maju ke depan. Ya, ibu-ibu yang ini ketua yang luar biasa semua. Kita akan bermultiplikasi. Jadi minta tolong Pak Apin untuk mendoakan ketua-ketua kelompok kul yang luar biasa ini. Ibu Dian di mana? Where are you? Mau didoakan Ibu? Ibu mau didoakan Pak Apin. Tuh, dapat anointing yang luar biasa. Saya juga ikut ya Pak ya, ikut doain ya Pak. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Semua kita mengangkat tangan memberkati para pemimpin kita. Kita mengangkat tangan. Bapa di dalam surga, kami mengangkat tangan. Dia Bapa mencurahkan berkat buat para pemimpin kami ya Bapa. Seluruh ketua-ketua komsel, wakil-wakilnya, pembina-pembinanya di dalam nama Yesus. Diurapi mereka dengan pengurapan ganda turun atas mereka. Sehingga mereka dapat hikmat dalam kepemimpinan, mereka dalam kesabaran dalam memimpin, mereka dapat kekuatan dalam memimpin, mereka dapat urapan dalam kepemimpinan di dalam nama Yesus, sehingga mereka dapat ya Bapa memimpin dengan benar, memimpin dengan baik, memperkembangkan banyak jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Kiranya pengurapan Allah turun atasmu. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kekuatan dan urapan dari Roh Kudus mengalir pada setiap saudara, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan dulu, bila semua diurapi oleh Tuhan ya. Dan kita akan saksikan bersama penampilan dance modern yang dipimpin oleh Ibu Linda dari komunitas GNF. Shine.
Oke, puji Tuhan. Om-om tadi ada 16 penampilan busana ya yang sudah tampil di depan kita dan ternyata ada tim jurinya. Jadi kita akan sama-sama dengar pengumuman yang mendapat juara untuk busana, peragaan busana tadi. Silakan Ibu Hana. Ya, luar biasa hari ini ya. Tadi ada 16 kandidat peserta ya. Setelah ditimbang-timbang ya, ini dari saya dapat contekan dari para juri. Setelah ditimbang-timbang ternyata ada beberapa yang akan menjadi juara. Juara pertama adalah Sarah dari GNR. Puji Tuhan. Nah, sebentar. Sekarang saya mau lihat ya, apakah mereka benar-benar layak jadi juara? Coba saya mau lihat. Mulai dari juara 3 dulu, juara 3. Oh, saya mau. Oh, ini tapi bajunya udah ganti kok ya. Bajunya udah ganti. Ya nggak apa-apa, tapi luar biasa semangatnya Pak Kasimin dan Ibu Yuswanti. Selamat Ibu, selamat ya. Nah, kalau yang juara ini coba kita lihat. Silakan ayo dilihat. Mulai dari atas ke bawah, ya layak nggak ya? Oke, kita lihat mulai dari sepatunya. Wih, sepatunya loh. Wah, ini sepatu tahun berapa ini ya? Wah ya. Kemudian tasnya ya, waduh, tasnya model tas-tas yang jadul. Kemudian antingnya bisa buat jemuran nganu apa senayan gitu ya, kira-kira ya. Rambutnya oh rambutnya hampir kayak punya saya ya. Oke, puji Tuhan, bandonya nggak ketinggalan ya. Ini luar biasa. Oh, selamat ya Ibu Elizabeth ya, selamat. Kemudian oh bisa aku sudah ganti katanya ya. Tapi kita tadi lihat tadi bagus sekali ya. Paling enggak anting-antingnya kita lihat nih, anting-antingnya. Wow, anting-antingnya ya ini jadul-jadul gini. Oke ya, ban pinggangnya ini dan zaman dulu jadul-jadul ini ban pinggang ini ya. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan dulu untuk mereka. Silakan ke tengah, maju ke tengah. Ya, terima kasih Pak Apin, terima kasih. Selamat ya. Oke, selamat ya. Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah akan mengakhiri ibadah kita, tapi kita akan ada pengumuman. Pengumumannya kita berterima kasih kepada Pak Apin yang sudah berkenan untuk memberkati kita dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan terima kasih Pak Apin. 3, 4. Oh ya, puji Tuhan ya. Yuk saya panggil hambanya yang akan memimpin doa syafaat. Ya, Pak. Jangan berdiri dulu, kita mau doa tutup dulu ya. Jangan lupa kita mau doa tutup. Bapak, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Oh, Yesus, haleluya. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pada pagi siang hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami sudah memujimu, menyembahmu Bapa pagi ini. Kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir di tengah kami pada pagi siang hari ini. Kami sudah memuji-muji Engkau ya Bapa. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Yesus sebagai jawaban di dalam hidup kami. Sungguh benar Tuhan, Yesus itu jawaban di dalam hidup keluarga kami. Semua anak mantu dan cucu-cucu kami, Engkaulah jawaban bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan Tuhan untuk hamba-Mu Pak Apin ya
ya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau pakai terus Pak Pendeta Apin ini Tuhan, dimanapun berada Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan Pak Apin Tuhan Yesus. Tuhan dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan Kau pakai. Dimanapun Pak Apin memberitakan firman Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada juga berkat-berkat dari Tuhan, yaitu Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Pak Apin ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun berada, tutup bungkus Tuhan dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga Ibu Hana Tuhan sebagai ketua di tempat ini, ketua UMAS Tuhan. Engkau pakai Tuhan Ibu Hana terus ya Tuhan. Berikanlah Tuhan hikmat daripada Tuhan apa yang harus dilakukan di dalam UMAS ini. Kami percaya Engkau mengurapi Ibu Hana Tuhan. Engkau memakai dia terus Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami serahkan suami dan anaknya ya Tuhan. Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, memberkati usaha dan pekerjaannya ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kau pakai terus Ibu Hana supaya banyak jiwa-jiwa umat datang di tempat ini. Tuhan terima kasih. Kalau tahun 2025 ini penuaian jiwa-jiwa akan terjadi bagi semua Tuhan anak-anakmu dari Tuhan, itu dari semua, dari pemuda Tuhan sampai Tuhan ibadah umum, sampai Tuhan kepada ibadah WPI, ibadah UMAS mandiri, semua Kau pakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan pada pagi siang hari ini. Kami percaya Tuhan kami akan menuai jiwa-jiwa di tempat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang melayani pagi ini. Juga Tuhan untuk pelayan-pelayanmu sedari pagi siang hari ini Tuhan memberkati jerih payahnya, Tuhan memberkati keluarganya Tuhan, suami anak-anak mereka semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua WL Singer, pemain musik, pemandu OHP Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Bapak. Engkau tunggu sungguh luar biasa, Engkau pakai Tuhan pekerjaan-pekerjaanmu di tempat ini. Engkau urapi terus dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu sepanjang pagi siang hari ini. Kami juga sudah menyenangkan hati Tuhan, yaitu kami sudah Tuhan memperagakan yaitu busana-busana yang begitu Tuhan indah bagi hari ini. Kami percaya Tuhan hari ini kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan, bahkan bukan ini hari saja, setiap hari kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan pagi siang hari ini Tuhan, yaitu pembimbing pembina rohani kami untuk Paniko Tuhan. Tuhan tolong Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, memberkati keluarga-keluarga besarnya, memberkati wakil-wakilnya Tuhan. Engkau pakai dimanapun Paniko berada, Engkau berikan terus pengurapan baru, hikmat baru, visi-visi yang baru ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk rayon 1 Depak Kiki Tuhan, Ibu Mervin, anak-anak mantu dan cucunya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati pelayanannya. Tuhan kepake Tuhan. Pagi ini tempat ini banyak jiwa-jiwa di Dapak Sirik ini, jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Lawak bangsa kami Tuhan Yesus, supaya Tuhan dia juga boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kepadamu pemimpin yang tertinggi sampai terendah, untuk Presiden Bapak Prabowo dengan wakilnya Gibran Tuhan.
Tuhan tolong seluruh kabinetnya, seluruh angkatan bersenjata, seluruh TNI Polri, seluruh menteri-menteri DPR MPR. Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan negara dan bangsa kami. Biar Tuhan, negara dan bangsa kami tetap aman, damai sejahtera ya Tuhan. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Sebentar lagi anak-anakmu mau kembali pulang ke tempat mereka masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan memberkati di dalam perjalanan mereka. Tuhan tibakan di tempat mereka masing-masing dengan selamat. Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu. Tuhan, kami sudah berdoa kepadamu dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa masih ada satu kali ibadah Senin depan, ketemu lagi setelah itu kecil. Anh hôm nay Menua